Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita masuk ke malam ke-18 ya. Jadi kita sudah 17 hari. Tadi malam kalau nggak salah nuzul Quran ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari yang ke-18. Bapak-bapak, ibu semua, hadirin sahabat jamaah Masjid Hubul Huda. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan coba sharing 3 kunci sukses. 3 kunci sukses di bulan Ramadan. Yang 3 kunci sukses yang kalau kita capai di bulan Ramadan, dia menjadi kesuksesan di 11 bulan berikutnya, insya Allah. Mau nggak? Kalau mau semangat dong ya kan? Mau itu kurang semangat ya kan? Mungkin karena habis ini ya, biasa kalau kita habis makan kan oksigen turun di perut, jadi kita agak ke bawah ya, nggak apa-apa. Tapi jangan salah, orang beriman bukan sekedar orang Islam, tapi orang beriman itu pejuang dia, jiwa pejuang. Kalau jiwa pejuang, makin tua makin jadi, makin berumur makin tegak. Bukan makin berumur makin bokok, makin dimaklumi, bukan. Orang beriman lain, semakin tua semakin berminyak, itu pernyataan orang beriman. Makin berumur makin jadi dia, makin bijak, makin dibutuhkan kata-kata, makin dibutuhkan kehadirannya. Bukan menjadi beban, tapi jadi solusi bagi semua, insya Allah. Ya, setuju nggak bapak semua? Setuju ya? Mari kita tegakkan sedikit kepala kita, ya kan? Karena kita ini pertemuan Allah ini. Atau kita ganti, gimana kalau kita masing-masing kita yang kepalanya tegak dapat 10 juta. Wah, kita lihat langsung semangat, pasti langsung semangat. Yang ceramah juga tambah semangat ya. Tapi itu sekali lagi teguran bagi kita. Kok giliran ada duitnya, ada untungnya, kok kita semangat. Giliran yang ayat Allah kita agak kendor. Kita istighfar. Ini bulannya istighfar. Bulan Ramadan kita semua kok, nggak usah so hebat, termasuk yang bicara di sini. Kadang-kadang, aduh iya juga ya, giliran ada gitu kok semangat ya, makanannya enak kok semangat. Tuhan kita Allah, makanya Allahu Akbar, Allah yang besar, bukan makanannya. Kenapa? Kenapa kita perlu mengakbarkan Allah? Karena kalau bukan Allah yang akbar, selain akbar, kita jadi kecil. Kalau kita mengakbarkan Allah, kita ikut besar, kita ikut akbar. Tapi kalau kita mengakbarkan selain dari Allah, kita kecil. Apa? Ada duit kita semangat, ya. Kita di bawah duit, kecil, budak. Kita kerja digaji, betul, dapat gaji, nafkah. Tapi emang cari duit, kita cari nafkah. Tapi sesungguhnya kita berbuat di jalan Allah. Mau kerjanya apa aja, Allahu Akbar, bukan kerjaan yang hebat, maka kita besar dia. Kalau kita udah Allahu Akbar, kita punya dedikasi, kita punya kualitas. Gak mau, kita kan gak mau dikecilin orang. Yang ngecilin diri kita siapa? Diri kita sendiri. Ya, kita ada duit baru gerak. Begitu ada yang fasilitas hebat baru gerak. Tidak, makanya disuruh ke Baitullah sana. Ngapain ke Mekah panas-panas? Ngapain? Karena ada perintah Allah, jadi hebat. Maka tuh paham ya. Sama puasa gini ngapain? Ini ke masjid ngapain nih? Duduk-duduk begini. Karena ada perintah Allah. Lain dia jadi hebat. Tapi karena dipaksa, ya, karena kita mungkin kebawaan kita masih zaman dulu. Kalau puasa zaman dulu kan, puasa dapat. Kalau zaman kita pribadi kali dulu ya, kalau puasa sehari dapat 100. Wah, senang itu. Masih kecil wajar kita pancing. Tapi masa sudah seumur gini kita masih begitu? Ya juga kali ya. Nah, insya Allah enggak ya. Nah, 3 kunci kesuksesan ini ya, Kalau lihat dari kita di sini, ini adalah jamaah Hubbul Huda. Hubbul Huda, Hubbul Huda.
pecinta huda. Orang-orang di sini berarti orang yang cinta petunjuk, yang suka akan petunjuk. Nah, di sini ada 3 petunjuk yang mau kita raih di bulan Ramadan ini. Petunjuk itu apa? Kalau 11 ada kualitas Ramadan ini, kita mau mengantisipasi 11 bulan berikutnya. Jadi kemampuan 1 bulan ini itu kemampuan yang 11 bulan. Jadi kita hidup sebulan ini puasa, ibadah, kerja, kualitas 11 bulan itu yang mau kita kalahin. Gimana mau ngalahin? Ya kan, baru kena nggak makan siang aja lewat. Maka perlu suatu kualitas mental yang kuat. Allahu Akbar, Allah yang Akbar. Maka kita abilah ikut naik, insya Allah. Jadi kalau mau hebat, akbarkan Allah, jangan selain dari Allah. Buktinya akbarnya Allah, segala urusan kepada Allah kita nomor satukan, kita bela, kita perjuangkan. Capek kerja, udah puasa seharian, buka sebentar suruh isya terawih. Kan luar biasa umat Islam. Maksudnya apa? Tidak terlena dengan hal-hal yang enak. Pejuang lain. Makanya ceritanya perang terus. Rasulullah setelah hijrah Madinah urusannya perang, bukan urus perang terus kita ngeliat perang, bukan, berjuang maksudnya. Jadi orang beriman ini pejuang semua. Pejuang itu apa? Orang yang siap melahap tantangan, matanya berbinar melihat tantangan apa? Di depan ada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar itu insya Allah begitu. Kalau kita mengakbarkan Allah. Jadi apa 3 kunci kesuksesan itu? Yang pertama, sebentar, sukses itu namanya sukses ya, namanya sukses di dunia. Kalau wah sukses tuh, pasti kita bilang duitnya banyak ya nggak? Duitnya banyak pasti sukses. Nggak cukup. Orang sukses itu, namanya sukses itu ada 2. Pertama memang ada rezeki, ya, ada rezeki, bukan rezeki yang berlimpah-limpah. Hati-hati. Yang kedua berkah, ini yang penting. Ada rezeki, kedua berkah. Masing-masing kualitas orang beda-beda. Berkah itu apa? Pertama rezekinya memang bisa dimanfaatkan oleh kita, bisa dimakan, bisa dimanfaatkan. Yang kedua, rezeki berkah itu bermanfaat bagi orang lain. Oh, dapat rezeki makanan, buat sendiri orang. Makanan itu membuat kita sehat, terus kita jadi suka bantu orang. Itu berkah, dia lihat. Bukan ada makan terus jadi lemas, jadi maunya tidur-tidur, jadi ular. Tidak. Makanya hadis kita agak curiga ya. Istirahat, tidur adalah ibadah. Agak curiga. Yang dosa dia. Tapi kadang-kadang gitu orang ambil tidur ibadah, orang tidurnya orang puasa, jadi tidur-tiduran, jadi salah. Memang dia tidur ibadah, kenapa? Kan udah capek. Perlu istirahat. Nah, itu lain. Yang kedua tadi apa? Bermanfaat bagi lingkungan. Dan yang ketiga, membuat kita semakin dekat sama Allah. Itu rezeki yang berkah. Dapat fasilitas, dapat rumah, dapat THR, langsung beli apa ini? Pada Allah gimana? Makanya zakat dulu nanti. Pengen berbuat baik gitu pada orang lain, di belakangnya Allah. Allahu Akbar. Itu yang berkah. Baru prolog ya, udah 10 menit ini Bang. Berapa menit lagi? Masih semangat nggak? Semangat Pak. Wah, lihat abang gitu nih ya. Kita panggil abang karena semangatnya, insya Allah ya Pak ya. Kelihatannya agak putih, tapi di dalamnya yang paling hitam nih, ya enggak? Semangatnya, insya Allah kita semua begitu. Jadi 3 kunci itu diajarkan dalam surat yang sering dibacakan, yaitu surat Al-Baqarah ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Udah sering kali kita dengar ini bertahun-tahun betul, dan sampai sekarang. Bahwa kunci sukses pertama ada kemampuan. Yang dipanggil orang beriman, yang dipanggil berpuasa siapa? Maka orang beriman itu mampu, dia punya kemampuan. Sudah pasti orang beriman, ya ayyuhallazina kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atau ditetapkan untukmu. Jadi nama orang beriman itu pasti puasa dia. Menahan, mengendalikan, itu udah beriman itu. Dia punya kemampuan menahan. Orang beriman ini. Jadi yang pertama, kunci pertama ada kemampuan. Semua orang punya, lewat, lolos insya Allah ya. Jadi kunci yang pertama kita udah dapat nih, semua orang yang
Yang beriman tentunya. Kalau udah beriman pada Allah sudah pasti, udah sukses tuh, udah kunci sukses pertama sudah dapat. Kunci sukses yang kedua. Di dalam surat itu Al-Baqarah, bagi siapa yang berpuasa boleh tidak berpuasa kalau sakit atau dalam perjalanan. Boleh nggak berpuasa, dikasih keringanan. Tapi kalau kau mau berbuat kebaikan, itu lebih baik bagimu. Adanya keyakinan bahwa kita bisa berpuasa. Jadi kunci sukses kedua, kalau tadi ada kemampuan, kedua ada keyakinan kita mampu. Boleh, Allah lihat tuh. Kalau nggak sanggup ya udah nggak usah puasa. Kita orang yang beriman di hadapan Allah katakan, aku mampu ya Allah, aku mau dekat denganmu. Lain, lihat akbar tadi. Memang nggak boleh zalim. Kalau udah sakit ya jangan berlebihan. Allah juga nggak suka. Tapi kau belum apa-apa, bang, aku mau kerja nih, mau ngecat rumah. Oke, tapi ada syaratnya bang. Kalau aku ngecat aku nggak bisa puasa. Nggak usah deh. Mau ngecat, kalau emang capek buka nggak apa-apa, tapi sahur dulu. Lihat belum apa-apa udah nggak kuat. Ini masih muda ini. Kita coba sendiri, alhamdulillah bisa kok. Bisa, walaupun tadi dapat kemudahan, asal ada yakin. Bukankah kita kalau melakukan apa-apa perlu yakin? Perlu yakin. Sampai ke masjid ini kan perlu yakin juga. Sampai ini. Jadi kemampuan yang kedua perlu yakin. Dan perlu keyakinan ini itu sebetulnya adalah meningkatkan kemampuan kita yang tadi. Kita keimanan punya, kita kemampuan punya. Mau apa saja. Kemampuan ngecat, kemampuan bersih-bersih, kemampuan bekerja di kantor, kemampuan berusaha, punya, yakin. Kan dagang misalnya dagang tape lewat-lewat, emang udah pasti laku? Enggak, pokoknya berbuat aja. Yakin insya Allah ada. Lihat, yakin. Semua kita ini, katakan pengusaha ada dagang, emang pasti laku? Belum tentu kan? Tapi insya Allah ada keyakinan. Allah di belakang, Allah yang ngatur, kita berbuat aja. Lihat. Tukang apa tadi? Tukang tape, ya kan? Apa dia? Dari mana? Ada rezeki, yakin. Jadi kalau tadi yang pertama kemampuan itu sudah ada dalam diri kita. Yang kedua keyakinan. Keyakinan itu kita yang proses. Kunci sukses kedua itu belum tentu ya. Kita sebagian dari kita belum tentu mau itu artinya yakin. Makanya uji. Makanya Allahu Akbar, ketika kita mengakbarkan Allah, insya Allah ini kan abdillah ini. Kalau kita abdillah, Allah nggak mau memalukan abdinya, Allah pasti bantu. Yakin. Mau ke tanah suci Mekah mau? Mau haji mau? Mau aja nggak cukup, harus yakin sampai insya Allah. Insya Allah. Sudah banyak kok bukti-bukti kita sampai ke Baitullah itu nggak pakai duit. Banyak. Alhamdulillah. Yakin aja. Tapi yakin-yakin doang juga nggak bisa ya. Yakin perlu kemampuan. Berbuat baik menuju ke sana. Insya Allah. Kunci yang ketiga. Nah, kunci yang ketiga ini adalah memang punya Allah. Apa namanya? Kesempatan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Quran diturunkan hanya pada saat bulan Ramadan. Kesempatan itu ada waktu dan momen tertentu. Nih sekarang momennya nih. Kemarin malam nuzul Quran. Setelah malam nuzul Quran, adakah kita semakin tergerak untuk membaca Quran, mempelajarinya? Oh sudah baca, semakin enggak? Gitu. Dari yang belum baca, sudah mulai membaca enggak? Diambil enggak kesempatannya? Nggak diambil, ya udah nggak sukses, wajar. Jadi kalau kita hidup kita ya begini-begini aja, maaf, ya memang kita maunya begitu. Jadi jangan salahkan Allah lagi, enak aja. Kita maunya begitu. Makanya di bulan ini Iqra kita baca diri, astagfirullahaladzim, ya Allah. Malu aku ya Allah. Harta yang paling besar ini diri kita ini, bukan duit. Mau kita tukar mata kita 2 miliar. Kalau ada yang bilang mau, itu pasti nggak waras, nggak sehat. Maka dibilang kafir, kafir itu kufur dia salah berpikir dia.
Ini harta yang hebat. Bisa berdiri, berjalan, sehat. Coba ada, nggak usah sakit aja deh, meriang aja meriang. Aduh, udah nggak enak mau ngapa-ngapain. Sakit gigi nggak enak. Jadi harta yang sudah ada, yang paling hebat sudah punya kita semua ini. Dan kita masih hidup, alhamdulillah masih hidup. Semua banyak saudara kita yang sudah meninggal COVID kemarin. Masih hidup kita. Lihat kita punya kemampuan, punya. Yakin nggak? Yakin nggak kalau diri kita ini baik? Lihat, nggak mungkin kalau sampai ke sini kalau nggak baik, nggak mungkin. Di dalamnya, cuman ada yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu inilah jawab di bulan Ramadan. Makanya perlu turun Quran, baca. Makanya pertanyaan yang terakhir di halaman tentang puasa itu, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya abdiku tentang aku dekat. Seolah-olah Allah menunggu siapa yang mau bertanya tentang aku. Iya enggak? Allah kayak rindu. Kayak gini deh, kita jalan atau pergi ke satu pesta atau acara arisan deh, atau acara keluarga. Kita nggak datang, istri kita datang atau suami kita datang. Kita tanya, tadi ada yang nanyain aku nggak? Betul ya? Pernah kita gitu ya? Acara reuni, acara kumpul, acara rapat, aku ditanyain nggak? Kan itu seperti kita nanya, aku penting nggak sih? Aku dibutuhin nggak nih? Kira-kira simulasinya gitu. Nah, Allah langsung bicara dalam Quran, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mana yang membutuhkan? Aku dekat. Tiba-tiba barang siapa yang berdoa pada aku kabulkan. Kenapa doa? Karena orang yang berdoa itu yang berharap pada Allah. Nah, doanya tersirat di situ. Tadi Allah pengen dekat ya. Persoalannya doa kita ini, doanya minta dunia lagi. Ya Allah, kasih rumah yang bagus, ya kan? Kasih harta, itu aja. Udah sampai Baitullah, depan Baitullah, ya Allah, rumahku, rezekiku berlimpah, itu lagi kan. Kita istighfar. Bukan nggak boleh, tapi doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima aku ya Allah. Ada begitu. Ya kalau ada alhamdulillah, tapi kalau nggak ada, nih momennya nih, kesempatan yang ketiga. Karena yang ketiga punya Allah, kemampuan kita udah punya, keyakinan kita yang proses nih. Kesempatan nih sekarang. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Sekarang kesempatan turunnya Quran. Turunnya Qurannya dulu. Sekarang apa? Ayatnya nggak laku dong. Quran itu turun ke dalam hati kita. Kita baca. Baca resap ya Allah. Ngerti nggak ngerti, baca aja dulu dah. Nanti rasakan sendiri, nggak bisa diceritakan begini saja. Rasakan sendiri. Yakin nggak? Ngapain sih baca-baca Quran itu? Nggak ada duitnya. Akhirnya dipancing, baca ini dapat pahala sekian, dapat ini dapat. Itu stimulus. Tapi orang yang yakin tidak begitu. Bismillah baca sampai dia. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang singkat ini, sekali lagi Ramadan sudah depan mata kita. Sudah lewat nuzul Quran. Nuzul Quran itu banyak sebagian yang mengutarakan bahwa itu Lailatul Qadar sebetulnya. Turunnya Quran itu. Udahlah, mau yang Lailatul Qadar ciri-cirinya begini. Nanti malam-malam kita itikaf, kita lihat, oh tunduk kayak udah terserah Allah aja, kita perbuat aja baik. Baca Quran aja, ya. Karena urusan kita bukan buat begitu-begitu. Biar nanti Allah sendiri yang tentukan. Nah, yakin nggak? Percaya atau tidak? Ya Allah, mungkin Lailatul Qadar nggak tahu gitu, tapi berikan aku sedikit ya Allah. Buat apa? Lailatul Qadar kita turun buat apa sih? Kan biar kita ujungnya dekat kepada Allah lagi, betul nggak? Fa iza sa'alaka adi fa inni qarib. Kita merasakan qaribnya Allah pada diri kita. Nah, itu ketika kita dapat itu, dunia seisinya nggak ada artinya, dan kita ingin berbuat baik jadi berkah, jadi berkah itu dari diri kita sendiri. Semangat hidup gitu. Ini nggak semangat hidup kenapa? Karena nggak ada duit. Kisminku Allah, duit Tuhan kita, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Minta dia. Percaya atau tidak, dari kita lahir sampai sekarang, kalau ngandelin duit yang didapat orang tua kita udah mati. Bisa jadi begitu. Atau kita mengandalkan rezeki yang kita hasilkan sendiri.
Mungkin kita nggak bisa duduk di sini, masih kerja atau apa. Lihat, kita masih sehat, anak-anak ada, rumah ada, masih banyak yang lebih susah lagi. Terus kita masih ngeluh aja. Allahu Akbar. Kita tidak mengakbarkan Allah. Maka bapak-bapak semua, saudaraku, sahabat sekalian, ibu-ibu juga di sana, Hubbul Huda, petunjuk yang hari ini, mudah-mudahan sudah setiap hari ya, udah 18 hari petunjuk datang terus ke sini. Nggak cukup petunjuk cuma dengar-dengar, lakukan walaupun sedikit. Lakukan, baca Quran dikit aja, baca aja, mulai. Insya Allah masih ada waktu kurang lebih 10 hari lebih lagi. Ya, insya Allah. Dan lakukan itu dengan yakin. Yakin apa? Allah itu memang pengen dekat dengan kita, maka kita dekatkan diri kita. Ya, memang kita merasa nggak pantas atau merasa buruk, banyak kesalahan kita, tapi sisi yang lain itu jadi rahmat loh bagi kita. Apa? Karena kita jadi pengen dekat sama Allah, gitu ngelihatnya. Bukan kita bersyukur salah, bukan. Ya Allah, aku salah, tapi nah itu yang kita syukurin. Keinginan kita ingin qorib tadi dengan Allah. Jawab itu. Maka terawih, apa lakukan dengan senang. Puasa, alhamdulillah. Makin berat kerjaan, alhamdulillah. Semangat. Ingat kita tadi pejuang. Pejuanglah yang mau ngomong Allahu Akbar. Ya, tanda dia berjuang apa? Karena dia mengakbarkan Allah. Nah, bapak-bapak ibu sekalian, insya Allah ya, ada beberapa hari ke depan lagi, sama-sama yuk kita tegakkan kepala kita, ya, untuk diisi ayat-ayat Allah. Tinggal 10 hari kesempatannya dari Allah. Ketika kita berhasil yang ketiga ini, ambil kesempatan, insya Allah kemampuan meningkat, keyakinan meningkat, kesempatan berikutnya mau rezeki mau datang sendiri itu insya Allah. Bukankah kemampuan kita kalau meningkat ada aja ntar? Keyakinan kita meningkat, orang juga cepat yakin aja, betul gak? Itu mudah semua kata Allah. Tapi utamakan Allah dulu. Allahu Akbar. Demikian, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.